mainan tadi sepertinya cepat juga. Tapi seberapa cepat? Kalau kita mau tahu kecepatan, biasanya kita tinggal mengukur jarak dibagi waktu, langsung dapat kecepatan. Misalnya, saya mau mengetahui berapa kecepatan kelereng ini ketika melintasi bidang miring ini. Pertama saya mengukur jaraknya 30 cm. Sekarang tinggal waktunya. 0,85 detik. Nah, jadi kecepatan bisa dihitung langsung dari 30 cm dibagi 0,85 detik. Nah, tapi seringkali kita melupakan satu hal, yaitu apakah kecepatan memang konstan. Kelereng ini kan waktu menggelinding makin lama makin cepat. Artinya kecepatannya di sini sama kecepatannya di akhir itu pasti beda. Jadi kecepatan yang kita hitung tadi itu kecepatan yang mana? Apakah kecepatan awal atau kecepatan di akhir atau di tengah atau di mana? Nah, kalau kita cuma mengukur dari titik awal dan titik akhir, itu seperti ini. Kita tidak peduli apa yang terjadi di antaranya, pokoknya dia menempuh pindah sekian sentimeter dalam sekian detik. Itu disebut kecepatan rata-rata secara keseluruhan atau rata-rata dia pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu berapa detik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di antaranya karena tidak diukur. Nah, kalau kita mau mengetahui percepatan itu kan proses. Jadi kita harus mengamati juga apa yang ada di antaranya. Misalnya begini, sekarang saya buat garis kedua di tengah-tengah posisi 15 cm. Lalu saya mengukur waktunya 3 kali. Di sini start, di sini diukur, dan di sini diukur juga. Misalnya begini. Nah, saya dapat waktu dari sini sampai sini 0,49 dan sampai di sini total 0,91 detik. Nah, dari sini kita bisa menghitung informasi tambahan yaitu percepatannya. Nanti dari percepatan kita bisa mendapatkan kecepatan di sini, di sini, di sini. Nah, begini caranya. Nah, ini persamaan dasar untuk gerak lurus dengan percepatan atau kita sebut juga GLBB. Nah, sekarang kita sudah punya dua data. S ada dua, yaitu 15 cm dan 30 cm. T ada dua, yaitu 0,49 dan 0,91. Kita tinggal tulis persamaannya, masukkan angka, lalu dengan eliminasi substitusi, kita mendapatkan hasilnya. Percepatannya 11,2 cm per second kuadrat, kecepatan awalnya 27,9 cm per second. Nah, kalau kita mau tahu kecepatan di titik akhir, kita tinggal hitung kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Jadi didapatkan kecepatan akhirnya 38,1 cm per second. Nah, ini bisa dihitung dengan cara manual, tapi kita juga bisa pakai komputer. Nah, begini caranya. Pertama, kita buat dulu tabelnya. Ini kolom pertama, waktu satuan detik. Ini kolom kedua, jaraknya, satuan cm. Ini juga titik 0, pada saat dia 0 detik, waktu start, dia ada di posisi 0. Saya juga tambahkan sebagai data. Berikutnya kita tinggal insert chart. Nah, jenis grafik yang digunakan adalah yang ini, XY atau scatter. Jangan yang lain, tapi yang ini XY. Nah, ini dia. Ini sumbu datarnya, waktu, ini sumbu tegaknya, jarak. Berikutnya kita tinggal buat garis trend line. Nah, persamaan tadi yang kita gunakan adalah persamaan kuadrat, karena ada T kuadrat. Persamaan kuadrat itu polinomial orde 2. Kita munculkan persamaannya. Dan ini variabelnya. Nah, ini dia, persamaannya langsung keluar. Kita perbaiki sedikit, supaya desimalnya jangan terlalu banyak. Nah, ini dia, ini adalah persamaan yang tadi. Persamaan gerak lurus berubah beraturan. X sama dengan setengah AT kuadrat, jadi ini setengah dari percepatannya, tambah ini kecepatan awal, ini V0 kali T. Jadi kalau kita mau tahu percepatan, tinggal menghitung 2 kali angka itu, 5,61. Nah, ini percepatannya, 11,2 cm per second kuadrat. Dan V0-nya langsung ambil dari sini.
Nah, jadi dengan menggunakan komputer, kita langsung dapat otomatis grafik kurva persamaan kuadrat dan juga persamaannya dengan mudah. Nah, jadi itu tadi cara untuk mendapatkan percepatan dari suatu benda yang bergerak. Tapi apa gunanya percepatan? Nah, kalau kita lihat iklan atau cerita tentang mobil, apalagi mobil balap atau mobil sport, kan suka ada tulisan mobilnya bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekian detik. Nah, itu kan percepatan. Nah, percepatan itu menyatakan tenaga atau dorongan dari mesinnya. Kalau kecepatan, nah, dengan percepatan segitu, dia bisa mencapai kecepatan berapa, itu tergantung faktor lain, yaitu misalnya gesekan dan kestabilan. Nah, jadi berapa kecepatan dari mainan ini? Nah, percobaannya siap dilakukan. Untuk jarak, tinggal pakai ubin saja, satu ubin 50 cm. Dan untuk waktunya, tidak perlu pakai stopwatch, saya akan pakai video ini langsung. Nanti bisa didapatkan dari waktu videonya. Sudah, tinggal dijalankan. Dengan aplikasi ini akan kelihatan waktunya, tinggal dicatat. Nah, ini saat dia mencapai 50 cm yang pertama, 26,754. Dan seterusnya sampai semua jaraknya tercapai. Sesudah semua datanya dimasukkan, didapatkan segini datanya. Nah, dia jalan sampai 6 meter waktunya. Nah, ini mulainya bukan dari 0, tapi dari sekian detik videonya sudah mulai. Tinggal dikurangin semuanya dengan angka ini, didapatkan waktu yang ini. Ini mulainya dari 0. Lalu dari data ini dibuat grafik, dari grafik dibuat persamaan. Dari persamaan ini didapatkan percepatannya, tinggal 2 kali angka itu. Segini percepatannya. Lalu kecepatan akhirnya, kecepatan awalnya. Nah, ini kenapa bisa ada angka di sini? Kan harusnya dia mulai dari 0. Kenapa kecepatan awalnya 26? Bagaimana penjelasannya? Kemungkinan ini percepatannya pun tidak konstan. Kan itu propeller. Propeller itu semakin cepat, percepatannya semakin kecil. Jadi bagaimana? Coba kalau kita buat grafiknya sebagian saja. Dari 5 data pertama misalnya, sampai 21. Nah, kelihatan. Ini lebih besar. Berapa percepatan sekarang? Ini kalau menggunakan semua data. Ini kalau menggunakan 5 titik awal. Bagaimana nanti kalau menggunakan 5 titik akhir? Nah, kalau menggunakan 5 titik yang akhir, ternyata percepatannya beda lagi. Ternyata memang percepatan dari mainan itu memang tidak konstan. Di awal-awal percepatannya besar, di akhir percepatannya mengecil. Nah, jadi kesimpulannya dengan melihat grafik ini, walaupun ini kelihatannya lurus, tapi ini komputer menemukan ini sebenarnya persamaan kuadrat. Masih ada percepatannya, dia masih bisa lebih cepat lagi. Berapa kecepatan akhir yang mungkin dicapai? Nah, itu misteri yang lebih besar. Karena ya harus dicoba ternyata. Dicoba terus sampai dia jalan entah berapa jauh, nanti grafiknya ini semakin lurus, percepatannya makin kecil. Kecepatannya ya entah berapa bisa kita cari. Nah, gimana kalau kita mau tahu kecepatan di akhir-akhir ini berapa? Untuk menghitung kecepatan akhir, kita gunakan rumusan ini. Nah, kecepatan awalnya, kita ambil saja langsung dari sini, minus 4,24. Lalu, waktunya ambil dari titik terakhir. Titik terakhir itu ini waktunya. Jadi, kita tinggal hitung. 0 ditambah
percepatan dikali waktu. Hasilnya 189 satuannya ini cm per second. Nah, jadi mainan tadi bergerak dengan kecepatan 1,8 meter per second, hampir 2 meter per second. Wah, lumayan cepat juga. Jadi pesannya adalah, kalau kita mau menghitung suatu angka dengan rumus, maka harus dipastikan dulu bahwa peristiwanya itu sesuai dengan rumusnya, supaya hasil yang didapatkan nanti masuk akal dan bisa diterima. Segitu saja dari saya. Terima kasih.